Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Industri pertahanan global mencatat rekor pendapatan sepanjang 2024 setelah penjualan senjata dan layanan militer mencapai 679 miliar dolar Amerika Serikat menurut laporan terbaru SIPRI. Lonjakan sebesar 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya itu disebut dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama perang Rusia-Ukraina yang mendorong permintaan alutsista dan memperkuat ekspansi besar-besaran sektor pertahanan di berbagai negara. Informasi lainnya, Rusia menyatakan ingin membawa kerjasama dengan Tiongkok dan India ke tingkat yang lebih strategis. Putin menegaskan ketiga negara dapat memainkan peran besar dalam perubahan tatanan dunia. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Пока тут как, это угловая, это кухня, да, у вас самая угол? Да. Давай, Setidaknya 8 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terluka setelah pasukan Rusia menyerang kota Sloviansk di Ukraina Timur pada Rabu 3 Desember dengan 9 bom udara menurut keterangan gubernur daerah tersebut. Salah satu bom dikabarkan menghantam sebuah bangunan tempat tinggal, menyebabkan sebagian bangunan mengalami kerusakan berat. Tim tangkap darurat disebut bekerja sepanjang malam untuk membersihkan puing-puing dan mencari korban selamat, sementara asap masih mengepul dari bangunan yang hancur. Rekaman Reuters menunjukkan tim penyelamat menggunakan senter dan alat pemotong untuk menyingkirkan puing-puing, sementara warga memilah-milah sisa rumah mereka. Война началась, и теперь стреляют здесь. Второй раз я такого видел. Но тогда было землетрясение за 10 минут весь город был. А сейчас спокойно. Seorang wanita berusia 61 tahun dilaporkan mengalami luka akibat terkena pecahan kaca ketika ledakan memecahkan jendela dan pintu. Warga lain berusia 64 tahun menggambarkan kehilangan rumahnya untuk kedua kalinya secara bertahap, membandingkannya dengan pengalaman melarikan diri dari Armenia setelah gempa bumi tahun 1988 yang menghancurkan rumahnya. Gubernur Vadim Vilaskin melalui akun Telegram menyampaikan imbauan agar warga sipil segera mengungsi, memperingatkan bahwa tidak ada tempat aman tersisa di wilayah Donetsk. Industri pertahanan global mencatat lonjakan keuntungan terbesar sepanjang 2024 berdasarkan laporan terbaru Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI.
mengenai 100 produsen senjata terbesar dunia. Laporan tersebut menunjukkan bahwa total pendapatan dari penjualan senjata dan layanan militer mencapai 679 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,313 triliun rupiah. Angka ini meningkat 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya setelah disesuaikan dengan inflasi. SIPRI menilai eskalasi geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, menjadi salah satu pendorong utama meningkatnya permintaan persenjataan. Peneliti SIPRI, Nantian, menjelaskan bahwa dalam 2 tahun terakhir pendapatan perusahaan-perusahaan pertahanan meningkat tajam. Termasuk untuk pengembangan peralatan militer baru, pengisian ulang amunisi, hingga penggantian peralatan yang rusak di wilayah konflik. Ia menilai bahwa sektor pertahanan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari situasi geopolitik global. Dalam laporan tersebut, Rusia dicatat sebagai kasus khusus. SIPRI menemukan adanya lonjakan besar produksi dalam negeri, meskipun ekspor menurun akibat sanksi internasional. Pemerintah Rusia dinilai telah mengalihkan hampir seluruh sumber daya nasional untuk mendukung ekonomi perang. Termasuk meningkatkan produksi amunisi artileri 152 mm hingga 420% dalam 2 tahun terakhir. Meski terkendala pasokan suku cadang elektronik dari luar negeri, industri pertahanan Rusia tetap bertahan dan bahkan tumbuh. SIPRI juga menyebutkan bahwa 5 perusahaan senjata terbesar dunia masih didominasi produsen asal Amerika Serikat, serta 1 perusahaan Inggris. Sementara itu, sejumlah perusahaan Eropa turut mencatat peningkatan pesanan. Pesanan amunisi dan sistem pertahanan melonjak signifikan seiring meningkatnya kebutuhan negara-negara Eropa merespon perang di Ukraina dan ancaman keamanan kawasan. SIPRI melaporkan kenaikan pesanan mencapai 40%, jauh di atas peningkatan pendapatan yang berada di angka 14%. Tren tersebut memperkuat gambaran bahwa industri pertahanan global berada dalam fase ekspansi besar selama 2024. Dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik dan kebutuhan modernisasi militer di berbagai negara. Militer Amerika Serikat meningkatkan kehadirannya di Puerto Rico, mengerahkan pesawat Osprey, kapal angkatan laut, dan personil tambahan seiring Washington meningkatkan tekanan terhadap Venezuela.
Peningkatan ini terjadi beberapa hari setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengonfirmasi panggilan telepon yang hormat dan ramah dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ia sebut sebagai peluang potensial untuk diplomasi. Maduro memberitahu Trump bahwa ia bersedia meninggalkan Venezuela jika ia dan keluarganya menerima amnesti hukum penuh, termasuk pencabutan sanksi Amerika Serikat dan berakhirnya kasus penting di Mahkamah Pidana Internasional. Panggilan telepon ini menyusul tekanan Amerika Serikat selama berbulan-bulan terhadap Venezuela, termasuk serangan terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba, ancaman aksi militer, dan penetapan Cartel de los Sols sebagai kelompok teroris asing. Panama dan Amerika Serikat melaksanakan latihan gabungan pada hari Selasa 2 Desember. Di tengah meningkatnya ketegangan militer di Karibia dengan kehadiran Amerika Serikat yang dianggap sebagai ancaman bagi Venezuela. Latihan ini melibatkan 25 personil Panama dari Kepolisian Nasional, Dinas Angkatan Udara Laut, dan Dinas Perbatasan, bersama dengan 25 marinir Amerika Serikat menurut laporan media. Pada hari Selasa, para peserta berlatih simulasi ambulans udara untuk mengevakuasi korban luka. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar pasukan keamanan Panama guna memperkuat upaya mereka melawan perdagangan narkoba, sementara pasukan Amerika Serikat terutama mencari pengalaman dalam bertahan hidup di hutan tropis. Kapten Amerika Serikat asal Venezuela Nelson Marchand menurut laporan media membantah adanya hubungan antara pelatihan tersebut dan ketegangan yang sedang terjadi dengan Venezuela, dengan mengatakan bahwa fokus mereka adalah memaksimalkan perjanjian kerja sama dengan Panama. Amerika Serikat telah melakukan berbagai latihan militer di Panama tahun ini yang bertujuan untuk mempertahankan terusan Panama sebagai bagian dari latihan Panamax Alpha 2025. Pasukan Amerika Serikat telah melancarkan sedikitnya 21 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba di Karibia dan Pasifik sejak awal September, menewaskan sedikitnya 83 orang, sementara Presiden Donald Trump meningkatkan pengerahan militer terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Presiden Rusia Vladimir Putin memulai kunjungan 2 hari ke India mulai Kamis 4 Desember, dengan harapan dapat meningkatkan penjualan minyak, sistem rudal, dan jet tempur Rusia dalam upaya memulihkan hubungan energi dan pertahanan yang terdampak tekanan Amerika Serikat terhadap negara Asia Selatan tersebut. Bagi Modi, kunjungan ini merupakan langkah penyeimbangan yang rumit karena ia menghadapi tekanan yang semakin besar dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengurangi hubungan energi dan ekonomi dengan Moskow.
Rusia telah memasok senjata ke India selama beberapa dekade, dengan New Delhi muncul sebagai pembeli utama minyak lautnya meskipun adanya sanksi Barat setelah Moskow melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Namun impor minyak mentah India diperkirakan akan mencapai titik terendah dalam 3 tahun bulan ini, setelah pengetatan sanksi terhadap Rusia yang bertepatan dengan meningkatnya pembelian minyak dan gas Amerika Serikat. Dalam kunjungan pertamanya dalam 4 tahun ke ibu kota India untuk menghadiri pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Narendra Modi, Putin akan didampingi oleh Menteri Pertahanannya Andrei Belosov dan delegasi dari berbagai kalangan bisnis dan industri. Amitabh Singh, profesor di Pusat Studi Rusia dan Asia Tengah, Universitas Jawaharlal Nehru yang bergengsi di New Delhi, mengatakan kunjungan tersebut sangat penting mengingat adanya hambatan yang berhembus dari Washington. Menjelang kunjungan Putin, para pejabat kedua belah pihak mengadakan pembicaraan di berbagai bidang, mulai dari pertahanan hingga pelayaran dan pertanian. Pada bulan Agustus, mereka sepakat untuk memulai pembicaraan mengenai kesepakatan perdagangan bebas antara India dan Uni Ekonomi Eurasia yang dipimpin Rusia. Mereka juga sedang dalam pembicaraan untuk memperluas kemitraan mereka dalam energi nuklir sipil, kata para analis India. Delegasi Putin mencakup para petinggi bank terbesar Rusia, Sberbank, dan eksportir senjata negara Rosoboronexport, serta pemimpin perusahaan minyak yang dikenai sanksi Rosneft dan Gazpromneft. Ujar seorang sumber industri yang mengetahui langsung masalah tersebut. Perundingan di Delhi kemungkinan akan memperlihatkan Rusia meminta bantuan India untuk melonggarkan sanksi Barat terhadap Moskow dan kilang minyak India, Nayara Energy, yang sebagian dimiliki oleh Rosneft, kata sumber industri tersebut dan sumber pemerintah India lainnya. Moskow juga menginginkan bantuan India dalam pengadaan suku cadang dan peralatan teknis untuk aset minyaknya yang aksesnya ke pemasok utama terhambat oleh sanksi, tambah mereka. Para pejabat India berhati-hati bahwa setiap kesepakatan energi dan pertahanan baru dengan Rusia dapat memicu reaksi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menggandakan tarif menjadi 50% pada bulan Agustus untuk barang-barang India.
sebagai hukuman atas pembelian minyak mentah Rusia oleh New Delhi. India berharap dapat menandatangani kesepakatan perdagangan Amerika Serikat pada akhir tahun, karena sebagian besar kilangnya telah berhenti membeli minyak Rusia. Meskipun diskon yang semakin besar kini menarik minat beberapa kilang negara. Serangan pesawat tak berawak atau drone oleh Ukraina memicu kebakaran di depot minyak di wilayah Tambov, Rusia, Rabu 3 Desember 2025. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 102 drone Ukraina telah dicegat dan dihancurkan di wilayah Rusia. Gubernur daerah Yevgeny Perivizhov mengatakan petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi. Menurut data resmi, kebakaran terjadi di depot bahan bakar di wilayah Tambov dan beberapa tangki bahan bakar rusak. Diberitakan Mezha, penyebab kebakaran dikaitkan dengan serangan pesawat tak berawak Ukraina. Pernyataan resmi Rusia menunjukkan adanya hubungan antara insiden depot bahan bakar dan serangan pesawat tak berawak semalam. Tetapi data dari berbagai wilayah disajikan dengan formulasi dan klarifikasi berbeda tentang mereka yang terluka dan tingkat kerusakannya. Pada Selasa 2 Desember 2025, pagi waktu setempat, kebakaran besar terjadi di kota Livny di wilayah Oryol, Rusia setelah serangan pesawat tak berawak. Serangan itu kemungkinan menargetkan kilang minyak setempat. Saluran Telegram Exilenova melaporkan bahwa 2 terminal di kilang terbakar. Gubernur daerah Andrei Kilchikhov mengkonfirmasi bahwa pesawat tanpa awak menyerang daerah itu. Serangan menyebabkan kebakaran di fasilitas bahan bakar dan energi, meski Andrei Kilchikhov tidak menyebutkan secara spesifik yang mana.
Livni adalah rumah bagi depot minyak Orel Nefte Product yang sebelumnya diserang oleh drone pada 24 Januari 2025. אזרחי ישראל היקרים, פעם אחר פעם נבחרתי בבחירות דמוקרטיות וקיבלתי את האמון שלכם להמשיך לכהן כראש ממשלת ישראל. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali diklaim meminta bantuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Untuk menekan Presiden Israel Isaac Herzog agar memberinya pengampunan pada Selasa 2 Desember. Media Amerika Serikat melaporkan bahwa kedua pemimpin melakukan panggilan telepon pada Senin 1 Desember. Dengan pembahasan yang juga mencakup situasi di Gaza dan Suriah. Dalam percakapan tersebut, Trump dilaporkan mendesak Netanyahu agar melonggarkan kebijakan Israel terhadap Gaza dan Suriah. Trump juga menyampaikan keyakinannya bahwa isu pengampunan Netanyahu akan terselesaikan meski tidak berkomitmen mengambil langkah lebih jauh. Pejabat Amerika Serikat mengatakan Netanyahu berharap lebih banyak intervensi, namun Trump merasa telah melakukan yang ia bisa lakukan. Ketika berkunjung ke Israel pada Oktober, Trump secara terbuka menyuruhkan agar Netanyahu diberi pengampunan saat berpidato di Knesset. Ia bahkan mengirim surat kepada Herzog untuk mendesak pemberian pengampunan tersebut. Sebuah langkah yang memicu kritik luas karena dinilai mencampuri urusan internal Israel. Seorang pejabat Israel mengatakan kepada media Axios bahwa Trump sendiri yang pertama kali mengangkat isu pengampunan dalam percakapan telepon. Kedua pemimpin sepakat meninjau kembali masalah tersebut dalam pembicaraan berikutnya. Panggilan telepon keduanya terjadi setelah Netanyahu secara resmi meminta pengampunan kepada Herzog di tengah persidangan kasus korupsinya tanpa mengakui kesalahan. Permohonan itu sebelumnya telah didukung Trump melalui seruan publik di Knesset dan surat lanjutan. Presiden Israel Isaac Herzog telah merespons permintaan Netanyahu dan mengatakan hanya akan berfokus pada kepentingan terbaik Israel. Netanyahu dan istrinya Sarah dituduh menerima barang-barang mewah senilai lebih dari $260.000 Amerika Serikat dari miliarder dengan imbalan bantuan politik. Tak hanya itu, Netanyahu juga dituduh berusaha menegosiasikan liputan yang lebih menguntungkan dari dua media Israel dalam dua kasus lainnya.
Rusia menyatakan ingin membawa kerjasama dengan Tiongkok dan India ke tingkat yang lebih strategis. Putin menegaskan ketiga negara dapat memainkan peran besar dalam perubahan tatanan dunia. Kunjungannya ke India pada awal Desember disebut sebagai langkah mempererat kemitraan tersebut. Dalam pertemuan itu, energi, perdagangan hingga isu geopolitik diperkirakan menjadi fokus pembahasan. Putin menilai dunia tak lagi bisa bergantung pada kekuatan lama dan kini bergerak menuju sistem multipolar. Ia menegaskan bahwa Rusia memilih jalan dialog dan kolaborasi dengan negara besar Asia. Pendekatan ini juga dianggap sebagai respons terhadap tekanan dan sanksi Barat. Moskow berharap kerjasama dengan Beijing dan New Delhi dapat memperkokoh stabilitas politik dan ekonominya. Menurut Putin, kemitraan ini bisa menjadi pilar bagi tatanan global baru yang lebih seimbang. Jika berkembang, koalisi tersebut berpotensi mengubah dinamika geopolitik internasional. Langkah Rusia memperluas diplomasi di Asia menunjukkan keseriusan dalam memperbesar pengaruh kawasan. Banyak pihak kini mengamati kemungkinan aliansi ini menjadi kekuatan penyeimbang di tengah ketegangan global. Respons negara barat terhadap kedekatan Rusia dengan Tiongkok dan India turut menjadi perhatian internasional. Ribuan orang di Bangladesh berbondong-bondong mendengarkan rencana para mahasiswa yang menggulingkan pemimpin lama Sheikh Hasina ketika mereka meluncurkan partai politik baru tahun ini. Berjuang untuk memenuhi janjinya membebaskan bangsa dari nepotisme dan dominasi dua partai selama puluhan tahun, Partai Warga Negara Nasional atau NCP yang dipimpin mahasiswa menghadapi rival-rival yang kuat dengan jaringan dan sumber daya yang luas menjelang pemilu di bulan Februari. Para pemuda yang kecewa seperti mahasiswa Universitas Dhaka, Nahida Hakwetanha, menyuarakan rasa frustrasi yang semakin besar terhadap NCP, menuduh para pemimpinnya mengabaikan cita-cita akar rumput dari pemberontakan Juli 2024. Dan menjadi sama sulit diakses dan terputusnya dengan lembaga yang mereka janjikan untuk digantikan. Jejak pendapat menunjukkan NCP yang menargetkan seluruh 300 kursi berada di posisi ketiga dengan dukungan hanya 6%. Jauh di belakang Partai Nasionalis Bangladesh atau BNP, pimpinan mantan Perdana Menteri Khaleda Zia yang memimpin dengan 30%. Bahkan Jamaat-e-Islami yang berhaluan keras pun akan meraih hasil lebih baik daripada NCP, berada di posisi kedua dengan 26%. Menurut jajak pendapat yang dilakukan pada bulan Desember oleh lembaga nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat, International Republican Institute, tanda lain dari kekecewaan yang semakin besar adalah kegagalan partai tersebut untuk memenangkan satu kursi pun dalam pemilihan padan mahasiswa di Universitas Dhaka pada bulan September.
Namun beberapa anak muda masih cenderung mendukung partai tersebut karena mereka menganggap partai tersebut berupaya mewujudkan budaya yang lebih egaliter di tengah lanskap politik yang dibentuk oleh uang, kekuatan, dan kekuasaan dinasti. NCP meluncurkan pencarian kandidat yang tidak biasa pada bulan November, mewawancarai lebih dari 1.000 pelamar dari kalangan warga biasa di seluruh negeri selama 2 hari. Para pemimpin muda partai berpindah dari satu bilik ke bilik lainnya untuk mewawancarai para kandidat, termasuk seorang penarik becak yang mengambil cuti kerja untuk uji coba. Menanggapi keraguan bahwa seorang penarik becak tidak memiliki apapun untuk ditawarkan di parlemen, Muhammad Sujan Khan yang berusia 32 tahun meminta masyarakat untuk memberinya kesempatan dan melihat apa yang bisa ia lakukan untuk mengubah negara. Kesempatan masa depan seperti itu menarik Taslim Jara, seorang dokter yang meninggalkan karir suksesnya di Cambridge untuk bergabung dengan NCP dan ingin membantu membangunnya dari nol. Ketua NCP Nahid Islam, tokoh kunci dalam protes anti pemerintah yang mematikan tahun lalu, dan mantan anggota pemerintah sementara yang dipimpin oleh peraih Nobel Muhammad Yunus, mengakui kelemahan partai menghubungkannya dengan kurangnya waktu untuk membangun fondasi yang kuat. Terhambat oleh struktur yang rapuh, dana yang terbatas, dan sikap terhadap isu-isu kunci seperti hak-hak perempuan dan minoritas yang secara luas dianggap tidak jelas, NCP sedang mengadakan pembicaraan dengan partai-partai lain, termasuk BNP dan Jamaat-e-Islami, kata para pemimpin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 7:30 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.